Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Video kali ini lebih ke arah soal aplikasi ya. Jadi aplikasi dari inkubator egg hatchery-nya kita yang berhasil menetaskan beberapa lobster yang gagal bertelur. Jadi ketika betinanya gagal bertelur itu kan sudah posisi bertelur terus gagal. Kan kasihan telur yang sudah ada di situ tuh, dan jadinya jadi nggak bisa bertelur juga. Nah, kita pakai inkubator egg hatchery itu untuk menetaskan telur-telur yang dari indukan yang sudah mati itu, dan berhasil alhamdulillah. Nah, kita sekarang lagi akan penerapan ke skala yang lebih besar lagi. Jadi teman-teman bisa lihat di lokasi kita yang di Tulangan. Kita sekarang mau ke sana nih. Yang akan kita persiapkan adalah kayak gimana lokasinya, terus rak untuk bertelurnya kita prepare seperti apa. Nanti teman-teman bisa nonton bareng di situ. Aku mau nunjukin ke kalian inkubator kita yang kalau nggak salah di video beberapa hari yang lalu itu kita sudah menaruh beberapa telur ya yang gagal, yang posisinya gagal, betinanya mati tapi telurnya masih ada. Nah, kita akan lihat ke teman-teman seperti apa kondisi inkubator itu sekarang. Jadi ini akan aku ganti ke kamera depan dulu. Jadi seperti ini teman-teman kondisinya. Posisi juga sudah siap untuk ditetaskan. Nanti aku akan buat video lagi khusus untuk membahas soal penetasan ini. Penetasan dari hasil inkubator egg hatchery-nya ini sudah banyak yang jalan-jalan di bawah juga. Tapi rata-rata masih ada di sini dan ini sudah siap untuk ditetaskan besok. Jadi hasilnya cukup lumayan bagus ya teman-teman. Dari satu ekor ini kalau bisa kita prediksi sih sekitar 150 ekor berhasil ditetaskan semua. Belum lagi yang ada di dalam-dalam sana. Jadi posisinya masih nyaman buat si buraya ini sebelum nanti akhirnya kita tetaskan dan kita taruh di kolam untuk penetasan. Nah, sebelum bikin inkubator itu kita mempersiapkan untuk kolam ini ya. Jadi ini adalah kolam untuk rak untuk indukan bertelur yang kita aplikasikan dengan panjang yang lebih panjang. Jadi ini kan 1,5 kali aja nih. Nanti kita akan aplikasikan di lokasi yang ada di sana kayak gimana, teman-teman bisa lihat sendiri deh. Nanti yang ada di sana seperti apa. Oke, kalau gitu kita berangkat sekarang. Nah teman-teman, untuk memulai skala yang lebih besar lagi penerapan inkubator egg hatchery, kita perlu suplai lobster air tawar yang bertelur ya. Jadi untuk mempersiapkan suplai yang cukup melimpah, kita pertama-tama harus mempersiapkan kolam yang ada terlebih dahulu supaya total populasi yang ada itu bisa mencapai target bertelur kita dalam 1 bulan. Untuk lokasi ini kita percobaan pertama adalah targetnya masih di angka 30 ekor per bulan. Karena untuk di kantor kita sudah mempraktekkan itu dan bisa menghasilkan sebanyak 31 ekor per bulan. Jadi di bulan ini untuk kolam A kita mentargetkan di 31 ekor per bulan. Jadi kita harus men-setting ulang jumlah populasi antara jantan dan betina yang ada di kolam itu. Nah, kebetulan ini lokasinya untuk kolam yang teman-teman lihat sekarang ini sekitar 2 kali 4 meter ya. Jadi populasi yang kita masukkan itu sebanyak 12 ekor jantan dengan 73 ekor betina. Jadi kurang lebih hampir 3:7 nih untuk perbandingan antara jantan dan betinanya. Nah, memang jauh lebih banyak jantannya ya. Kalau misalkan dibandingkan dengan lokasi kolam yang kita kemarin itu adalah per 160 betina kita masukkan 5 ekor jantan. Tetapi lokasi yang ada di kantor kita yang biasanya kita bikin konten setiap hari itu setiap harinya itu ada barang keluar dan barang masuk.
Nah, berbeda dengan lokasi yang di farm ini yang berada di Tulangan, ini benar-benar dibiarin. Jadi, kita fokusnya lebih ke arah penambahan jumlah jantan yang ada di kolam. Ketika kita persiapkan, kita ambil stok barang yang ada di kantor, kemudian kita pindahkan ke sini. Ternyata dalam tempo waktu perjalanan kurang lebih hampir 4 jam perjalanan, itu total yang kita dari seluruh lobster yang kita bawa kurang lebih ada kematian 1 ekor. 1 ekor mati, kemudian ada 1 lagi itu yang posisinya kalau tidak salah agak lumayan lemes sih. Jadi mau nggak mau itu dikeluarkan dari target pemasukan barang. Kalau misalkan nanti selama 2 minggu pertama itu bisa mencapai 14-15 ekor, maka kolam B yang teman-teman lihat yang posisinya ada di belakangku itu nanti akan diisi dengan populasi yang sama. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya lokasi inkubatornya ada di belakang ya. Nanti teman-teman akan melihat sendiri lokasi inkubatornya yang sedang dipersiapkan. Jadi untuk lokasi inkubator yang nanti teman-teman lihat itu kita targetkan sekitar hari Selasa atau Rabu. Jadi sekitar 5 hari setelah pemasukan ini untuk rancangan inkubatornya itu sudah mulai siap dijalankan. Jadi inkubator ini tidak bisa bergerak sendiri ya. Selain inkubator yang ada tadi yang teman-teman sudah lihat, kita perlu rak untuk karantina dengan kapasitas yang cukup. Jadi ketika produktivitas di dalam satu kolam sudah memenuhi target kita tetap harus bisa memiliki lahan karantina yang bagus dan bisa untuk melakukan proses karantina dengan cepat, efisien, dan juga bisa masuk semua tuh kolamnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini sambil menunggu lobsternya ini nanti masuk sendiri. Jadi ketika lobster ini kita masukkan ke kolam, itu tidak langsung kita cemplungin ke kolam. Teman-teman bisa lihat ada kayak semacam baskom itu di situ. Kita masukkan ke sana, kita biarkan si lobster itu supaya jalan sendiri ke dalam kolam. Nah, yang Mas Angga ambil tadi barusan itu yang tadi lemes, teman-teman. Nah, setelah kita lihat sudah masuk semua, kemudian kondisinya sudah jalan ke seluruh kolam, barulah setelah itu kita biarkan lobsternya ini adaptasi di lokasinya sana. Jadi teman-teman, ini lokasi kolamnya. Jadi ini lokasi kolam outdoor. Tadi kita sudah isi kolam yang ada di sini ya. Isinya kita isi kalau tidak salah itu jantannya 8 ekor. Betinanya berapa? Yang masuk ya masuk 72 Mas Angga. betinanya 73 mati 1 72. Stok betina di sini ada 4, berarti betina populasinya 76 ya. 76. Jantannya yang masuk tadi 9. Stoknya 11. Berarti 76 betina, 11 jantan. Nah, itu nanti kita lihat produktivitasnya bakal kayak gimana kolam yang ini. Yang nantinya akan kita, kalau misalkan ada bertelurnya nanti, kita akan pakai rak bertelurnya itu nanti di belakang. Nanti akan aku liatin ke teman-teman semua yang di belakang kayak gimana. Ini juga nyiapin yang lain kolamnya. Kalau teman-teman bisa lihat ya, sampai di belakang sana. Ini kalau teman-teman tahu ijo-ijonya ini apa Mas? Ijo-ijonya ini istilahnya mata lele ya kalau bahasa ininya ya. Tapi kalau ini bahasa ilmiahnya itu lemna apa gitu loh. Aku tidak lupa ini apa. Ini penuh banget lemnanya, penuh banget. Jadi aman nggak kalau dikasih kayak gini? Kalau aku sih ngerasa lebih aman ya, karena lemna sendiri itu atau mata lele ini juga bisa dipakai untuk pakan ternak juga, campuran pakan ternak. Jadi kalau misalkan dia sudah jatuh ke bawah, dia akan jadi suplai pakan untuk si lobster-lobsternya yang ada di sini. Nah, yang ada di sini nanti ketika ada yang bertelur, kita nyiapin rak baru untuk inkubator. Jadi kita masuk ke dalam dulu. Ini contoh rak inkubator yang lagi dikerjain sama teman-teman.
ini rak inkubator yang lagi dikerjain sama teman-teman. Jadi insya Allah prosesnya nanti bisa selesai dalam waktu dekat lah, nanti hari Senin atau Selasa sudah bisa kita bikin konten lagi. Nah di dalam sini itu kalau untuk yang belakang ini kita pakai untuk lokasi bertelur. Bentar. Nah ini untuk bertelur. Nah teman-teman inget nggak beberapa kontenku di hari-hari sekitar 1-2 minggu yang lalu itu produksi bertelur kita kurang lebih sekitar 31 ekor. Nah karena lokasi kita nggak cukup untuk menampung segitu banyaknya kolam segitu banyaknya lobster yang bertelur, kita masukkan sekitar 10 ekor di dalam baskom ini, yang nantinya baskom ini kita akan pindah ke rak yang lagi dikerjain teman-teman semua. Ini dari 10 ekor kalau tidak salah itu yang dari kolam kita yang ada di kantor, karena nggak muat tempatnya, jadi kita taruh sini aja lah sekalian. Nanti kalau sudah ditetaskan baru nanti ditaruh di kolam yang ada di sana. Oke, gitu. Kalau di sini yang ngerjakan Mas Angga. Halo Mas Angga. Mas Angga, tunjukin lobster hiasmu Mas. Ya. Tunjukin lobster hiasmu. Jadi teman-teman, Mas Angga ini juga budidaya lobster hias. Jadi di dalam ini kan ada kolam yang kosong nih, diisi sama lobster hias. Ada di sini. Jadi media ini juga bisa dipakai untuk budidaya lobster hias, dan barusan ada bertelur katamu ya? Iya. Dia bertelur ya. Delik itu loh di dekat situ. Itu ini jenisnya Clarky ya. Ya. Udah gitu aja nggak apa-apa Mas. Kok masuk kok ke situ. Nah itu untuk lobster hias. Bentar aku tak deketin ke arah sana. Lewat mana yo? Lewat situ ya. Nah itu, ini kelihatan sih. Udah Mas, kelihatan banget tuh. Nah, warnanya orange ya? Iya, ada yang orange, ada yang merah. Orange, merah. Yang bertelur punyamu yang warna apa? Merah. Oh, yang merah bertelur. Lucu ya. Mana? Nah ini yang bertelur nih. Bentar, nggak fokus. Fokusnya malah ke batu anjir. Bentar. Nah ini telurnya. Oh ini masih baru ini. Masih lagi. Barusan hari ini tah? Aku baru hari ini tadi yang ngecek. Oh Baru hari ini ngecek. Cuma udah tak semingguan. Udah semingguan ini? Aku taruh kolam pemijahan. Kolam pemijahan. Jadi nanti kalau sudah bisa produksi, berarti tulangan ini nanti nggak cuman lobster air tawar toh ya, malah lobster hias juga bisa diproduksi di sini nanti. Ini teman lagi prepare semuanya karena nanti habis ini mau dirubah semua yang ada di sini.
Yang kita siapin untuk rak bertelur itu nanti di sini. Kita lagi nyiapin di sini. Mas Adi lagi disiapin. Nanti kalau misalkan udah jadi, teman-teman bisa lihat semuanya nanti. Oke teman-teman, thank you yang sudah nonton videoku. Jangan lupa ketik like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Mungkin gitu dari aku, gitu aja. Thank you semua.